kita udah invite Ucok. Mudah-mudahan dia cepat nih accept request-nya. Udah ada suara-suara. Hai. Halo, Cok. Halo. Habis ngapain nih tuh? Biasalah. Biasa. Habis ngapain lo? Habis olahraga. Apa? Habis olahraga. Gua. Iya. Gua habis membuat badan gua fit. Widih. Dengan? Enggak, gua tadi tuh habis minum vitamin. Kenapa? Ada apa? Ada apa sih? Soalnya kan apa namanya? Enggak, bentar. Lu lagi jualan? Ini kan emang mesti ngejaga banget ya, Cok ya. Badan kita tuh emang mesti selalu fit. Ternyata atlet juga ternyata harus lebih ekstra ya. Ya iyalah, kalau atlet kan memang diporsir, latihannya capek, ya harus tetap bugar dong. Kalau enggak tapi besok kan gimana? Hah? Tapi gimana sih jaganya biar pas di tengah-tengah gitu loh, Cok? Maksudnya lu latihan juga, tapi lu nggak boleh terlalu capek, diforsir juga gitu. Jaganya biar pas tuh gimana? Harus tahu ya badan lu tuh Ya, Pak. gimana gitu. Nih. Ya kalau atlet kan, ini lu jangan senyum, lu nggak nanyanya bercanda apa serius nih mau gue jawabnya? Mohon maaf, muka lu cuma setengah, jadi gue agak-agak lucu Gitu, oke. Gini sih, Aduh, gini sih. Nah iya gitu, agak mundur dikit lagi dagunya. Nah, kan gitu enak ngelihatnya. Oke. Terus apa? Tapi jambul kepotong nggak apa-apa tuh jambul. Dah. Nggak apa-apa. Nah, oke. Jelasin dong, Cok. Ini udah mulai latihan intensif kayak dulu lagi nggak sih di Platnas? Udah 90% kemarin sih. 90%. Berarti hampir udah kayak semula ya dulu ya, udah ready lagi dong. Iya, udah. Gua sih udah latihan 2 kali ya, Mbak ya. Maksudnya udah pagi sore. Oh, kemarin yang selama awal-awal pandemi itu sekali doang ya latihannya ya? Sekali, pagi doang. Nah, pas selama pandemi itu pagi doang. Nah, pasnya tuh setelah lebaran. Itu udah mulai, ya udah latihan 2 kali. Nah, terus berarti lu udah siap dong, Cok, untuk home turnamen nih minggu depan? Iya, makanya kemarin lagi gue persiapin dengan baik lah. Maksudnya kan ya secara nggak langsung dengan prosedur kayak turnamen aslinya kan. Maksudnya ada wasit, ada linesman, ya kayak begitu. Cok, tapi kalau lu sendiri tuh pengen tahu deh, gue gimana sih ngejaga tubuh gitu, Cok, kondisi tubuhnya lu tuh latihannya tuh kayak apa sih, latihan fisiknya, boleh di-share sama teman-teman di sini nggak? Kan nggak semuanya tahu ya, latihannya tuh misalnya jogging atau apa, angkat beban atau apa gitu nggak sih, Cok? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau gue sih ya paling lari ya. Kalau fisik ya paling lari. Ya lari pagi sih kalau gue, kebanyakan sih lari pagi biar kena matahari juga kan. Ya sama angkat-angkat ngejim dikit lah biar nggak hilang ototnya. Ya paling kalau habis itu ya gue misalkan kalau kecapean ya paling gue minum vitamin gitu. Maksudnya biar nggak ngedrop ya. Dari tim dokter jadi, juga dijaga banget ya, Cok ya. Kalau gue lihat sih selama masa pandemi gini. Iya, makannya dijaga, makan tidur itu penting, vitamin. Itu udah nggak boleh lepas. Teman-teman yang belum tahu kalau selama masa pandemi ini emang tim kesehatan PBSI itu concern banget ya sama kesehatan atlet-atlet. Jadi selain melakukan kesehatan berkala, mereka tuh juga dibekelin sama amunisi berupa vitamin dan suplemen daya tahan tubuh. Nah, seperti teman-teman bisa lihat nih di belakang aku, kita kali ini didukung oleh Imbus, proteksi terbaik daya tahan tubuh. Tadi aku udah bilang ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya @imbusid untuk ikutin kuis-kuis menarik dan hadiahnya menarik banget. Balik lagi ke Ucok. Cok, bentar lagi new normal. Itu yang gue minum tahu.
Iya, Iya. enak ya. Kan dari klinik dapatnya ini. Misalkan gue kecapean, gue minumnya itu, imbus yang ini. Sama dong kita. Cheers. Loh. Ya, gue biasanya minumnya malam sebelum tidur. Sip. Karena emang perlu banget ya, Cok. Ya bukan cuma atletnya doang dong. Pasti. Kita yang di sekitar atlet juga mesti ngejaga dong. Karena kan kita berseliweran di sekitar atlet. Jadi sama-sama semua harus jaga. Iya nggak sih? Ya kalau gue jaga, lu nggak jaga, bahaya guanya. Iya, apalagi kita minggu depan nanti sering ketemu nih kan di home turnamen kan. Nah, Walaupun makanya. nanti gue pakai APD loh, Cok. Gue Cok pakai face Lalu, shield. pasti. Asik Pemainnya dong. juga. Hah? Ya nggak mungkin, Enggak lah. ngaco. Lucu kali, Cok, ya lu pakai face shield. Unyu kali ya. Cok, terus lu udah siap belum nih kalau misalnya memasuki new normal? Ada turnamen lagi, jujur. Udah siap belum? Coba terbang lagi ke seluruh negara. Kalau gue sih, kalau gue pribadi enggak. Takut ya, masih Karena rasa. ya mau gimana ya, takut, khawatir sih gue. Maksudnya kan namanya bandara, apalagi pesawat, banyak orang yang bolak-balik gitu kan. Maksudnya bukan yang sekali pakai buang gitu kan. Ini kan transportasi massal. Ya walaupun gimana pun namanya yang kita lawan ini kan nggak kelihatan. Mendingan kita menjaga ya. Kalau gue pribadi dibilang siapa apa enggak ya, enggak sih. Enggak ya. Enggak. Walaupun Ucok kayaknya sangar-sangar gimana gitu, cuma tetap ya, Cok ya. Ya iyalah ya. Masanya yang kita lawan ini nggak kelihatan, Mbak. Kalau kelihatan masih bisa ya kan. Ini nggak kelihatan. Nah, ini nggak kelihatan. Ya udah mau gimana ya udah. Demi kesehatan sih. Iya, tetap jaga aja ya. Cuma kalau memang misalnya udah ditentukan akan ada turnamennya dan memang dinyatakan safe, ya siap dong pasti. Ya kalau begitu ya mau nggak mau gue harus siap tapi dengan gue persiapan khusus ya, maksudnya yang kayak ya pasti gue harus banyak bawa vitamin, kondisi gue harus gue jaga benar-benar. Ya kayak begitu, maksudnya persiapannya harus lebih ekstra lah. Lebih ekstra ya. Cok, jangan sampai nanti pas mau pertandingan sakit. Iya banget. BTW gue jadi mengingat masa-masa pertama kali nih gue kenal lu, Cok. Udah lama banget di AJC 2011. Oh itu yang masih zamannya lu kurus ya? Enggak, itu masih gendut. Abis itu gue kurus kan, dibully. Oke. India, gue inget banget. Nah dulu tuh lu main double. Oh iya, di India, di Lucknow. Iya. Kenangan kita. Oke. Waktu itu lu main double juga kan sama Rangga ya? Iya. Sama. Bener. Aku sama Tiara. Dapet. Bener, ya. Gua dua-duanya ya. Itu tuh gimana sih, Cok? Awalnya lu dari main double ya, karena memang kata junior rangkap ya mainnya. Terus lu mutusin, oke, gue fokus ke mix deh. Itu tuh apa yang lo pikirkan saat itu sehingga pengennya ke mix aja? Iya, awalnya kan gue juga sempat abis dari AJC itu kan gue tetap main double ya. Cuman waktu itu di AJC itu cuma di AJC-nya doang gue main. Nah, terus gue balik lagi ke double. Nah, terus awal mulanya ya gara-gara gue tahun 2000 berapa ya? 2012 diajak Civita main. 2013. Tuh gue inget banget pas lagi Sirnas di Surabaya. Ditawarin main sama Civita dengan visi misinya udah jelas. Terus gue ditanya tuh, mau nggak? Ya udahlah, gue bilang. Maksudnya kan waktu itu kan siapa yang nggak mau sama Civita kan, lu kan? Ya, iya. Terus dia yang mau lagi, milihnya gue lagi, ya kan? Ya gue terima tantangan itu, asik. Ya udah, ya mulai dari situ gue main mix, saya udah sampai sekarang dan sampai masuk pelatnas. Awal mulanya sih gitu. Tapi sebenarnya lu itu kan punya apa ya?
punya senjata yang bisa juga gitu Cok dipakai untuk di ganda putra, lo punya space yang kencang gitu. Sebenarnya lo masih ada keinginan nggak? Maksudnya bukan sekarang ya. Kalau dulu tuh, aduh kayaknya gue bisa nih di ganda putra gitu dengan smash lo yang powerful gitu. Atau memang enggak gue udah nggak cocok nih, udah pengennya ke mix aja gitu. Selain tadi ajakan dari Cipita ya. Kalau secara teknik emang lu lebih ke arah mix atau gimana? Kalau dibilang pilih mix atau double, sebenarnya tuh gue mengikuti alur sih sebenarnya. Karena awalnya tadi gue diajak main sama Civita, terus ranking gue bagus sama Civita, terus dipanggil sama PBSI-nya ya udah mix ya udah gitu. Maksudnya gue mengalir. Jadi bukan yang kayak gue putusin mix, enggak, mengalir. Dan itu waktu awal mulanya gue diajak Civita itu gue lagi main Sirna Surabaya, gue masih main double mbak. Nah tiba-tiba gue ditanya sama Kopung mau apa enggak, terus Civitanya sendiri pas di hall manggil gue mau enggak, siap enggak, ya udah gitu. Cok, boleh nggak di-share ke teman-teman semua nih yang nonton di sini? Sebagai posisi cowok ya, smasher gitu, bedanya apa? Main di ganda putra sama main di mix secara teknis gitu. Misalnya kalau di mix harus gini-gini, beda polanya tuh kayak gimana, Cok? Mungkin ada teman-teman yang belum ngerti ya. Iya, misalkan kalau sama-sama pemain belakang lah. Kan mix kan udah pasti main belakang, kalau double gak pemain belakang. Perbedaan yang paling kelihatan itu kalau mix itu ada cewek, jadi kita bisa ngatur tempo. Kalau cowok nggak bisa ngatur tempo, cuman nggak sepenting ngatur temponya mix. Di mix, oke. Nah, karena ibaratnya mix tuh pincang satu, ibaratnya ada cewek satu. Jadi kita mainin tempo di situ. Ya? Iya. Nah, kalau double kan harus cepet gitu kan. Walaupun sama-sama pemain belakangnya, itu aja sih yang paling signifikan kalau gue bilang. Cok, tapi lu sendiri sebenarnya sadar gak sih bahwa lu tuh punya apa ya, smash tuh yang kenceng banget dan mematikan. Karena gue ingat pada saat kita pernah ketemu nih sama orang-orang dan dia nanya, iya emang kenceng banget ya smashnya si Ucok tuh. Terus gue bilang iya gitu, dan lu kayak, hah masa sih gitu. Tapi lo sebenarnya sadar kan bahwa memang senjata lo tuh memang mumpuni gitu, atau lo merasa biasa aja gitu, Cok? Kalau dibilang smash gue kenceng banget atau gimana, gue malah biasa aja. Cuman gue tahu punya senjata smash gitu aja. Maksudnya? Nah, jadi gue nggak kayak beranggapan asumsi orang ini, ada yang ngomong gila banget smashnya kenceng banget gini. Gue kayak biasa aja, masih ada kok yang lebih kenceng menurut gue. Cuman menurut tapi gue tahu yang di mana nih? Menurut lo siapa atlet yang smashnya lebih kenceng dari lo? Di Indonesia ya, apa luar? Terserah, yang di mix lah. Luar. Kalau di mix yang kenceng sih Siwe kenceng. Siwe. The Capol kenceng. Itu kenceng, lebih kenceng lah itu. Ya maksudnya ya kalau gue dibilang paling kenceng ya enggak juga, masih ada yang kenceng juga kan gitu. Cuman gue tahu di mana gue bisa ambil poin begitu. I see. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong soal partner nih Cok ya, lu kan udah berpartner dengan cukup banyak pemain gitu, dari mulai Civita, Debbie sampai sekarang Meli. Nah sekarang ceritain dong kalau Meli tuh partner yang kayak gimana sih Cok menurut lo Cok? Kayak gimana tuh dari sisi permainan atau luar permainan? Baik teknik maupun non teknik. Technically itu lu pastinya ya cocok lah ya sama dia karena udah terbukti nih hasilnya. Nah dia kayak gimana sih mainnya tuh kayak gimana, terus non teknisnya tuh kayak gimana juga? Ya dia sebagai partner gua yang kayak terima masukan, terus orangnya juga mengerti apa yang gue mau gitu. Oke.
Ini bukan lu yang jangan negatif-negatif nih. Ini dalam main Enggak, emang kan. kenapa? Kan gue cuma Lu senyum muka lu tuh kayak doang. gimana gitu. Lah kan mengerti apa yang lo mau ya, mungkin apa yang lo mau adalah nih Mel mainin ntar gini ya, gini-gini. Nah, Gitu. itu. Lu jangan negatif thinking dong. Oke, terus lanjut ya. Maaf menyela. Terus Nah, terus itu dia kalau di luar lapangan dia ya disiplin, tahu ya kalau sekelas dia sih ya udah mengerti kayak kurangnya gue di mana gitu. Jadi misalkan kurangnya di mana, dia bakal nutupin kayak gimana. Ya udah mengerti. Maksudnya ya sadar dirinya itu, maksudnya kesadaran dirinya ada. mungkin Nah, gitu. karena kalian sama-sama satu klub ya dulu di PB Jarum kan. Jadi Nah, dari terus kecil iya, uh, enaknya gua sama dia itu kalau lagi ini bisa ngobrol sih, enaknya gitu. Kalau dulu kan gua sama Civita sama Cidebi kan gua maksudnya harus segen ya. ngikutin gitu loh. Iya, segen juga Karena mau lebih ngajak senior. ngomong. Kalau gua kan sama Meli kan umur juga beda setahun, dulu juga satu klub, gitu kan maksudnya lebih buka omongan tuh lebih enak lah kalau guanya. Dan dianya juga jadi nggak ada segen-segennya, maksudnya ya enak aja gitu ngobrol. Meli juga Gitu. kelihatannya lebih sabar ya, Cok. Maksudnya kan saling melengkapi ya di lapangan. Mungkin lu Hmm. tuh meledak-ledak atau emosional gitu, dianya yang Hmm. meredam gitu ya, Cok ya. Ini kok menjurus, gue kayaknya nggak baik. Astagfirullah, enggak. Ini pertanyaan Mm-mm. gue sama yang gue Mm-mm. tanyain sama Meli. Sumpah, Mm-mm. beneran. Mm-mm. Ya, jadi tolong dijawab. Bener gak kayak gitu? Ya benar. Bener kan? Jadi misalkan kayak guanya terlalu meledak-meledak dia yang ngeredamin, cuman kalau dia yang terlalu santai, gua naikin gitu. Itu gimana tuh caranya? Lu lagi meledak-ledak, dia meredamnya caranya gimana? Wah, dia paling Biasa. bisa deh pokoknya deh. Paling bisa deh. Gua ampun punya deh kalau sama dia deh. Lu, lu kenapa ketawa, weh? Gua ngomong serius. Ya, jelasin dong. Paling bisa tuh gimana dia? Misalkan nih, gue lagi misalkan kayak waktu kemarin deh, gua kan agak sedikit kesel lah dengan service judge. Dia kayak udah gitu dengan logatnya dia dan mukanya dia begitu ya kan. Lu tahu sendiri. Gue kayak ya iyalah gimana mau marah lihat dia begitu. Ya udahlah gitu. Lu Jadi kenapa sih? gitu. Enggak kok, Enggak, gua jadi bener maksudnya ya, lu sangat ketawa-tawa ini ya, mulu. Cok ya. Menenangkan gitu ya, Cok ya. Iya. Karena ya bukan gimana gitu kan. Mungkin banyak juga ya di sosmed gitu, netizen juga yang ngeledek-ledekin kalian. Apa gimana kan, karena namanya pasangan mix double ya. Emang suka di uwu-uwuin gitu loh, Cok. Uwu-uwu. Disatu-satuin lah gitu ya. Kayak dikata-katain, ih cocok banget, apa segala macam. Nah, lu sendiri Mm-mm. gimana sih menanggapi itu? Padahal kan sebenarnya kalian memang full profesional aja ya, Ya. di luar gitu kan maksudnya. Ya kalau ya gua sama dia ya mau gimana ya? Ya orang nih bebas mau komentar apa gitu loh. Cuma gue juga maksudnya mau dibilang ini cocok banget, gini lah, so sweet lah apa gitu kan. Gue ya sebagai gimana ya membacanya juga ya gue suka baca sih, maksudnya jadi kayak hiburan gue juga gitu loh sama dia. Kadang-kadang gue juga suka bercanda sama dia, gini-gini gitu dari komentarnya orang-orang. Lo bener Ya lu bener. juga gimana nggak diledekin kayak gitu, suka bercanda. Ya makin diledekin lah. Ya mau gimana masa gue ngomong sama dia serius mulu, ya stres juga orangnya kan. Ya harus ada bercandanya dong. Tapi kalian tuh maksudnya memang ya nggak bisa dipungkiri ya, Cok, ada momen-momen sweet juga ya. Padahal sebenarnya nggak diniatin pengen sweet ya. Kayak misalnya kalian yang gandengan tangan di podium itu kan kayak bentuk luapan kebahagiaan aja ya. Iya, iya nggak ada. Bener, itu nggak ada yang disengaja beneran itu refleks itu. Biasa ya, refleks. Tiba-tiba itu magnet plus dan min bersatu. Ibaratnya itu gandengannya itu. Jadi set nempel aja Ya, lu tangannya. juga sih bahasanya kayak gitu, magnet plus magnet minus bersatu.
Lah kalau magnet plus Oh, sama plus min sama min mana bisa nyambung, ya nggak menyatu. gitu. Nih, gue tanya, Owi Butet ada nggak kayak begitu? Magnet plus, magnet min bersatu, gandengan tangan nggak ada, lu doang. Ya ibaratnya itu kuat, Mbak, biar bersatu. Baik, 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 baik. Aduh, tuh kan, jangankan orang-orang, gue aja tetap kadang-kadang bilang, so sweet banget sih kalian gitu. Karena ya gimana Cok, emang momen-momen di belakang layar juga memang ada yang sweet gitu kalian. Ya kan, akui saja. Mana ada sweet apanya di belakang layar? Oh, di handphone gue banyak bukti. Ya, jangan macem-macem Oh, Anda. itu enggak, itu juga nggak sengaja. Gue lagi ngobrol biasa. Lu mah kadang-kadang Eh, begitu kayak ini no, juga. yang kita syuting, inget nggak? Ayo, di belakang panggung. Udah pokoknya ya. Oh, oke. Udah, oke, udah. Ntar Meli kupingnya panas nih kita omongin mulu. Cok, apa namanya bicara soal partner gitu. Lu sama Meli Meli lagi nggak? Maksudnya ini udah bener-bener soal bulu tangkis permainan ya. Lu pernah nggak sih sama dia ada di momen yang bener-bener kayak buntu banget? Dan gimana lo ngadepinnya dan bisa balik lagi gitu loh Cok, sampai di titik sekarang ini kan lo jadi ganda campuran terbaik Indonesia. Ya ada lah Mbak, gila. Maksudnya kayak Pas 5 kali final ya, gagal final itu 5 kali, itu itu ya merasa kayak buntu itu apa sampai sempat gimana? kayak bikin trauma gitu sih. Maksudnya Hmm. kayak lu dalam ini masuk final 5 kali, masa ya nggak jebol satu gitu loh. Hmm. Ya kan kadang-kadang ada juga, ya ilah masa. Jadi mindsetnya kena juga, Mas. Waktu Jadi itu terus kayak yang ngapain ngedown Cok? juga. Hmm? Waktu itu akhirnya lo ngapain sama Meli, apa yang diobrolin gitu? Ya kayak gue bilang sama Meli, ya udah maksudnya ya udah kita 5 kali final ya udah, yang udah ya udah gitu loh, kita buka lembaran baru lagi gitu. Buka, lu buka lembaran barunya yang ini main loh ini. Ya, lu tuh ya, kenapa pemilihan kata-katanya kayak begitu? Gimana orang tidak Loh, sekarang terpancing begini, untuk sekarang gue tanya sama lo, itu pas 5 tahun, 5 tahun, dalam setahun gue 5 kali final. Tahun berikutnya kan berarti gue bilang bener, lembaran baru. Masa tahun gimana iya, ngomong? tapi orang rata-rata yang bilang lembaran baru itu tuh adalah orang yang memulai suatu hubungan gitu, Cok. Ya jangan Iya salahin maksud, dong. iya bener, gue biar lembaran baru itu biar hubungannya lebih kuat, biar mendapatkan juara. Emang salah? Iya deh, iya. Bener kan? Iya, Cok. Hmm. Aduh, gue tuh sebenarnya pengen nanya-nanya yang lain, tapi kenapa ya topik lu sama Meli tuh kayak ada aja deh Cok yang pengen gue Apaan? tanyain gitu. Apa? Jangan sini. Oh iya, Japri aja ntar kita Japri. Iya bahaya. Tuh guys, penonton-penonton semua ya, gimana coba nggak pengen diledekin nih? Orangnya aja kayak begini. Yang Gimana? mau diledekin juga siapa? Yang biasa ngeledekin gue kan elu, bukan gue. Iya, makanya elunya aja nih satu, lu di live ini aja udah mengeluarkan kata-kata membuka lembaran baru lah, tahu apa yang gua mau lah. Ya kan kata-katanya kan ambigu, ya kan memancing gitu loh, Tapi kan Cok. dari awal udah gue tanya, lu Nah, konteksnya di luar lapangan atau di dalam lapangan? Lu bilang dalam lapangan. Udah yeah. jelas berarti. Nah, kalau di luar lapangan gimana? Di luar lapangan. Dia anaknya Mm-mm. ke gua Mm-mm. perhatian. Perhatian, gimana contohnya? Misalnya kayak apa? Perhatian dalam contoh begini. Mm-mm. Nanti pakai baju apa? Itu mah Eh, standar. lo bentar dulu, dengar Semua dulu. pasangan ganda juga begitu dong. Kenapa lu menyela? Kan gue belum selesai. Ya abis lu, ya oke oke, maaf maaf. Jelasin Ya dulu kan? yang jelas. Nanya baju satu, Mm-mm. nanya mau makan di mana. Kedua, Terus,
tanya udah makan belum. Hmm. Udah. Dan yang lain-lain. Ya Masa apa gue yang sebut di sini? lain-lain? Masa gue sebut di sini? Kita kan perlu tahu sebagai apa ya namanya masyarakat pecinta bulu tangkis, pengen tahu itu kuncinya gimana sih kok ini pasangan juara All England bisa juara kompak gitu. Jadi kita pengen tahu. Kompak gue sama dia. Gak ada yang bisa misain. Kekompakan gue. Ada yang bisa misain. Kak Richard. Kak Icat, iya. Nah, itu doang. Enggak, orang Kak Icat aja suka ngojok-ngojokin lo berdua. Ayo. Kak Icat tuh kalau ini suka, udah sama deh, udah kalian berdua. Udah sampai kayak gitu dia. Udah. Kalau Kak Icat itu, Cok, yang penting lu sama Meli mau kayak gimana kek, mau deket kek, mau nggak deket kek, yang penting prestasi. Dia tuh gitu kan. Tapi Cok, waktu itu gue sempet nanya nih sama Meli gitu kan. Waktu main kalian tuh bagus banget mainnya di All England. Gue tanya, apa sih yang beda Mel? Sampai kalian tuh gila keren banget, kompak banget, chemistry-nya dapat banget. Dia bilang, kali ini tuh beda mbak, maksudnya dari Jordannya juga sering nanyain, lebih perhatian katanya. Nggak, ini benar-benar. Ini lu yang bikin jadi statementnya orang-orang bikin ngeledekin gue sama dia. Bukan ini profil. Makanya gue mau tanya sama lu bener apa enggak. Ini belum pernah Cok di luar ini live. Gue belum pernah nanya sama lu. Ngapain lu tanya di sini? Kenapa ya? Enggak. Kan ini yang nonton 1.600 loh ini. Berkaitan soalnya sama yang tadi. Jadi Meli bilang, Ucok tuh kayak lebih perhatian. Jadi kita ngerasa kayak ada chemistry-nya lebih kompak, kayak ngajak makan bareng waktu di All England. Lu makan di mana sih, Cok? Kok nggak ngajak-ngajak gua gitu maksudnya? Itu, tapi emang bener gak kayak gitu? Itu mempengaruhi kan kalau untuk kalian, karena tiap pasangan beda-beda. Kalau Owi Butet kan masing-masing, tapi mereka tetap tahu gitu loh biar kompaknya tuh gimana. Nah kalau kalian sendiri apa benar seperti itu Cok? Ya gue kan maksud gue ya gue sebagai cowok dan lebih tua daripada dia, ya gue perhatian gitu loh kayak lu udah makan belum, bilang gitu kan karena mau main. Masa dia belum makan, lemes lah dia. Ya udah dong, nggak usah ngegas Iya kan, lu senyum-senyum lu penuh arti. Coba siapa penonton di sini yang nggak senyum ngelihat dia kayak begini ngomongnya? Coba, ya kan? Coba. Nggak, karena penonton itu suka kalau kita berantem. Padahal gue nggak mau berantem. Cuman lu suka mancing gue, yang bikin gue ngegas. Begitu. Aduh duluan. Tolong ya. Aduh, kita nih sebenarnya nggak boleh berantem ya, karena ini sebenarnya live. Nanti kita lanjut aja mungkin ya di kapan-kapan kita live ya pribadi. Kalau kita berantem tuh 1 jam nggak apa-apa ya Cok ya. Iya nggak apa-apa. Cok, oke sekarang gue mau kasih pertanyaan serius deh. Lu apa? Sama Meli naik turun. Sekarang udah lumayan stabil. Lu jadi ganda campuran terbaik Indonesia saat ini. Sementara sebelumnya itu lu kan belum bisa nembus Owi Butet lah ya di masa-masa sebelumnya. Nah sekarang itu apa sih yang lo rasain Cok? Jadi nomor 1, apalagi setelah Owi mundur, lu gitu Cok sekarang yang teratas. Rasanya gimana? Ada beban? Susah. Apa susahnya? Susah satu. Gua tuh jangan senyum-senyum begitu. Lu tuh ya emang bener-bener ya. Gue pakai masker ya, beneran ya. Gue tuh susahnya begini, karena gue paling gede kan. Jadi gue juga harus menjadi contoh juga buat yang junior gue. Ya satu, contohnya apa? Jaga sikap, itu. Maksudnya memberikan contoh yang positif buat lihat junior-junior gue. Yang kedua, banyak target yang harus yang bisa gue ambil gitu dengan kondisi, maksudnya nggak ada yang kayak dulu. Kalau lebih enak ya kalau menurut gue ya lebih enak kayak
ada Bang Owi, ada Cibutet gitu loh. Maksud gue gitu, gue pasti lebih enak. Maksudnya kan, eh lu nggak boleh gini, ada yang negor gue gitu. Maksudnya, lu harus gini, ada yang ngasih, ada yang mentorin lah paling nggak. Sosok senior juga kan perlu buat juniornya gitu kayak gue. Sosok Bang Owi, kayak gue kehilangan banget ya kemarin, gue sedih banget tuh. Tapi Cok, Ya lu kenapa? Gue lagi serius, gue lagi sedih, ngomong sedih, lu senyum. gue nggak bisa Cok ngeliat tampang lu tuh kayak susah buat serius gitu. Tapi lu tanya serius, gue tak serius. Lu senyumin. Gak bisa Cok, susah lu kayaknya serius gitu. Jadi gue kayak terbayang-bayang semua aib-aib di belakang itu gitu Cok. Gue gak punya aib sama lu. Yakin? Hey, semua ada di Ya sama handphone Meli. saya. Iya sama Meli doang. Paling juga lagi ngobrol gue. Itu kartu as loh. Ya. Lu belum bayar ya kopi gua Janji Jiwa, mana? Yang lu bilang. Enggak bakal mau. Ih, parah. Sekarang begini ya. Nih, gue tanya dulu sama teman-teman nih yang nonton nih. Ini loh, dikasih sama dulu. Gue boleh lu kasih gue kesempatan. Mas Anggun, lu main minum aja. Sekarang begini. Gue tanya dulu sama nih penonton nih ya. Boleh nggak lu kasih kesempatan gue? Tanya gimana? Penonton gitu dong. Nih teman-teman ya. Jadi gue lagi latihan. Selesai latihan. Ya kan? Aus. Masa minumnya air putih? Gue udah banyak minum air putih. Ya kan? Siang bolong. Dia bawa kopi. Gue ambil. Mbak, gue minta ya. Oke. Gue minum langsung. Masa dia minta ganti rugi? Salahnya di gue apa dia? Tuh. Bilangnya Ucok bener. Lo udah selesai belum? Sekarang gue nih memberi pembelaan. Apa? Lu nggak bilang ya ngomong gue minta. Nih, gue lagi di balai-balai ganda campuran. Terus tahu dong itu di platnas panasnya. Subhanallah, panas banget. Tiba-tiba sekarang begini. Bentar dulu. Dong, Anda tidak punya hak bicara. Saya lagi bicara. Iya, oke. Cepat lu ngomong, cepat. Ayo di sini gua mau tiba-tiba Korudi nih dari jauh sama Mas Anggun, sama anak ganda Pratama. Bawit ini gitu. Jadi itu udah hak milik gua dong tuh kopi. Gua taruh lah di situ. Lah kan sekarang begini. Hak milik lu. Oke, lu udah belum? Gua masih Meli. Lu udah belum ngomong ini? Udah. Lu sendiri yang nggak latihan, lu ngomong itu terik panasnya minta ampun. Apalagi gua yang latihan, butuh asupan minuman. Iya kan? Salah nggak gua misalkan ada minuman di situ, minuman kopi, seger-seger, masih, pokoknya maknyus lah kalau diminum. Iya kan? Gua minum. Lu sendiri aja yang nggak olahraga, bilang panasnya minta ampun. Ini nggak salah dong gua. Kenapa lu memancing? Karena lu yang memancing situasi. Kalau lu nggak bawa kopi, lu juga nggak bakal masalah ini. Coba lu bawanya minum air dingin, air putih dingin. Banyak di kulkas. Gue nggak mungkin ambil punya lu. Ya udah, kenapa harus gue jadi yang bertanggung jawab? Tuh, banyak tuh yang bilang tim Ucok katanya. Lu emang salah mulu, Mbak. Lu jangan mengeles. Udah. Pembahasan kopi dilanjutkan nanti. Pokoknya gue gak mau ganti kopi gue. Lu kan habis dapet 400. Lu udah gue ganti pisang goreng kemarin. Oh iya, udah dikasih pisang goreng ya. Lu bilang enak. Iya, bener. Gue kasih 1 box. Pisang gorengnya udah enak banget loh. Impas. Mantap. Kopi belum? Yang lu janji sama gue 1 botol kopi. Mana katanya mau kasih nanti Senin. Senin gue bawain. Senin ya, bener ya. Senin. Oke. Ya. Balik lagi kita apa? Ngobrolin badminton ya. Iya, kenapa jadi jauh banget mentongnya nih? Ya kopi, lu sih duluan. Lu sendiri yang pakai ini. Ngapain lu pakai IG-nya badminton Ina? Iya, makanya kita back to ini dong. Enggak, gue mau tanya ini aja. Tadi kan udah
minuman ya. Apa? Kita ngomongin minuman. Gue tanya makanan lu yang paling lo suka tuh apa, Cok? Sampai lu tuh bisa punya power smash kayak gini. Kali-kali di sini ada teman-teman yang mau jadi smasher juga kayak lo. Karena gue inget dulu lo pernah ngomong gini, Mbak, gue tuh suka lo buka-buka video masak-masak daging gitu. Iya nggak? Itu lo apa bukan ya? Lo kan? Gue daging suka. Iya, lu liatin video masak-masak daging. Lu bilang sama gue. Nah, itu emang lu suka makan daging yang penuh protein atau lu suka masak-masaknya doang? Gue suka daging. Ya terus dijelasin dong. Jelasin apa? Nggak begini. Lu nanyanya itu. Lu emang bener lo ya. Gue tampolin bener lo, Cok. Gerah nih gue. Nggak, sekarang lu nanyanya itu makanan favorit gua atau lu nanya gue suka daging? Iya, kan gue menyambungkan. Makanan favorit lo apa? Karena kan sebagai atlet lo butuh banyak protein. Dan kebetulan, lu pernah bilang sama gue hobi banget Mbak ngeliatin video masak-masak daging. Nah, bener nggak? Lu tuh suka daging atau lu suka cuma liatnya doang? Ya, sekarang begini. Ya. Si Kevin kan dia demen banget daging. Nah, lu tuh gimana? Sekarang begini, Mbak. Apa yang kita lihat itu, misalkan gue suka banget nih lihat si A. Misalkan makanan A. Berarti kan gue sukanya sama makanan A, bukan makanan B. Kenapa kok lu nggak mengerti? Kok lu kurang nalar gitu loh. Gue heran sama lu tuh dari dulu begitu. Nah, nih. Ini yang bikin suka kita tuh berdebat tuh begini. Seharusnya nggak pertanyaan lu tanyain ke gua, lu tanyain. Loh, jangan gitu dong. Ucok. Ya udah, makanan lu perlu juga ya? Oh ya, perlu ya. Oh ya, ini gua jawab deh. Ya, gua kalau makan daging gua suka. Ya karena kan itu ya buat ya kita tahu juga daging kan emang buat badan kita itu perlu, apalagi misalkan kayak gua kan. Misalkan kalau lagi latihan capek banget, itu pasti kan kita perlu asupan gizi yang tinggi, jadi makanya gue suka makan daging sih. Oke. Terus hal-hal lain gitu, Cok, yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu di balik kesangaran lo tuh ternyata lo sangat melankolis gitu ya, Cok ya. Lo menyukai lagu-lagu yang mendayu-dayu gitu. Enggak, itu lo cerita fiktif. Enggak, itu fiktif. Beneran. Iya, gue punya bukti. Debbie pernah posting. Di mobil lo itu ada lagu-lagu zaman dulu. Lagu-lagu Indonesia yang mendayu-dayu. Maksudnya enggak gitu kan? Enggak, gue rapper. Enggak rapper. Gue nge-rap. Enggak, gue nge-rap. Lagu-lagu ini mungkin teman-teman pernah nggak? Coba boleh tolong ditulis nggak di komen. Pernah lihat nggak postingannya Debbie dulu? Jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang jadul-jadul tapi mendayu-dayu, kayaknya nggak nyangka banget gitu loh untuk Ucok. Iya kan? Iya nggak? Kenapa lo perjelas? Kenapa perjelas sih? Kenapa sih itu kenapa sih banget ditanya sih? Dok, enggak katanya. Kita ganti enggak pernah lagi ya. Tuh, udah maghrib beneran. Cok, enggak pernah. Cok. Kasih komen-komen dong, Cok, tentang ganda campuran Indonesia, dan menurut Ucok tuh gimana ke depannya ganda campuran Indonesia? Serius nih ya. Maksudnya ke depannya, buat ke depannya. Potensinya. Kalau dibilang, lu kenapa sih? Udah ngomong udah 30 menit, lu baru ini hidung. Lu mau ketawa ya? Gue lagi mau serius, lu selalu bikin gue nggak bisa serius. Mau lu apa sih? Cok, buruan, ini udah mau maghrib ya. Gue lama-lama udah nahan ketawa. Jadi begini, kalau generasi ganda campuran itu buat ke Olimpik selanjutnya itu menurut gue masih bisa, karena generasi sekarang ganda campuran lumayan mempunyai bahan-bahan yang bagus. Bahan-bahan itu maksudnya bibit-bibit yang bagus. Bibit-bibit bagus ya. Bibit-bibit yang bisa the next gitu, buat the next-nya. Gitu ya. Ya.
tentunya kita juga pengen ya Cok, maksudnya Ya, Indonesia tuh terus punya bibit-bibit, punya. ada lagi Ya, regenerasi gitu ya Cok. Karena iya. kayak kalau misalnya kita mencetak prestasi buat Indonesia tuh pasti bangganya luar biasa ya. Kayak contohnya Ucok, waktu di juara di apa namanya dapat emas di SEA Games 2015 dan 2019, katanya tuh semua sanak saudara tuh di kampung halaman juga sangat bahagia banget ya Cok ya, Ya di Bontang di pasti. Kalimantan Timur katanya sampai Mm-mm. dapat dukungan apresiasi dari pemerintah setempat juga Cok. Nah, kalau itu kalau gini, kalau kalau keluarga ya kalau kita juara kan pasti keluarga senang. Nah, cuman kayak misalkan gua kemarin ya, kalau boleh ngomong jujur ya, maksudnya kalau dari pemerintah Bontangnya sendiri atau pemerintah Pemda Kaltim, maksudnya ya nggak belum lah sampai sekarang belum. Cuman gue percaya lah, maksudnya pastilah nanti ada lah. Cuma kalau sampai sekarang yang belum ada gitu. Mudah-mudahan ya, ya pokoknya Ya, yang penting kita tetap terus berusaha ya Cok ya untuk berprestasi buat nama iya, Indonesia ya Cok ya. pasti Terus boleh dong. pesan nggak buat teman-teman adik-adik nih yang masih pada muda, ayo dong main bulu tangkis gitu loh. Mungkin pesan-pesannya apa Cok? Penutup nih. Ya, kalau gue pribadi, maksudnya kalau misalkan ada yang minat gitu ya, minat uh, buat serius di dunia badminton, kalau gue bilang jangan pernah ragu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena badminton sekarang lagi bagus, bagus dalam artian kayak pengurusan bagus, pemerintah juga perhatiin gitu, pemerintah pusat juga memperhatikan, peduli, perhatian sama kita gitu. Ya maksud gua kalau emang mau serius, ya Ayo, udah, gitu. Ayo, gitu, jangan setengah-setengah. sip, sip, sip. Gitu. Aduh, Cok, sebenarnya gue masih banyak nih mau ngobrol sama lo, Cok. Cuma kan waktunya kayaknya udah Iya, mepet, udah mau maghrib. maghrib, Karena ini yang lu sih sholat. milih jam 5. Kan gue udah bilang jam 4. Gak bisa Mbak Wit, sorry nih. Yaudah, Kenapa? Kenapa jam 4? hah? Lu ngapain? Gak usah tanya, gak usah tanya, gak usah tanya itu ya. Oke, Cok. Hmm. Cok, kita tutup dulu sesi live Iya, Instagram kali sholat, ini. iya, Udah mau maghrib. Ucap, thank you iya. banget ya ngobrol-ngobrolnya bareng sama Thank you, thank you, PBSI dan thank you. Umbus. Mudah-mudahan kita Ya, bisa ngobrol lagi ya nextnya ya, Cok ya. mungkin. Sore, Cok. Thank you. Sukses terus, Cok. Bye. Senin Bye. ya. Senin, oke. Yeah. Dah. Dah.